Di sebuah sekolah tua yang terletak di pinggir kota, terdapat sebuah cerita yang terus bergulir dari generasi ke generasi. Sekolah itu memiliki gedung dengan 2 lantai, di mana lantai kedua selalu tertutup rapat dan hanya dibuka pada saat-saat tertentu. Setiap tahun, pada tanggal yang sama, seorang siswa akan ditemukan meninggal di lantai tersebut. Tidak ada yang tahu mengapa atau bagaimana, namun cerita ini selalu menghantui para siswa dan guru di sekolah itu. Semua bermula ketika sebuah tragedi terjadi bertahun-tahun yang lalu. Seorang gadis bernama Laila, yang dikenal sebagai siswa yang ceria dan pintar, ditemukan tewas di lantai 2. Tidak ada tanda-tanda kekerasan, hanya wajah yang pucat dan mata yang terbuka lebar, seolah-olah dia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah kejadian itu, lantai 2 ditutup dan hanya dibuka setiap tahun untuk pembersihan. Namun setiap kali pintu itu dibuka, teror pun kembali. Setiap tahun, siswa yang dipilih untuk membersihkan lantai 2 akan merasa ketakutan. Kali ini, giliran seorang siswa bernama Raka. Raka adalah siswa yang pemberani dan tidak percaya pada cerita-cerita hantu. Dia yakin semua ini hanya cerita untuk menakut-nakuti siswa baru. Namun, malam itu, dia akan menemukan kebenaran yang mengerikan. Raka memasuki lantai 2 dengan lampu senter di tangan. Cahaya senter menari di dinding-dinding yang berdebu, menyingkap bayangan-bayangan yang seakan hidup. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar suara langkah kakinya yang menggema. Raka merasa udara di lantai 2 lebih dingin dan berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi setiap gerakannya. Di ujung koridor, Raka melihat sebuah ruangan yang pintunya sedikit terbuka. Dengan hati-hati, dia mendekati ruangan itu dan membuka pintu dengan perlahan. Di dalam ruangan, dia melihat meja belajar tua yang berantakan dan papan tulis yang penuh dengan coretan aneh. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Raka berbalik cepat, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya mulai berdebar kencang. Saat dia berbalik kembali ke meja, dia melihat sebuah buku harian tua yang tergeletak di atasnya. Dengan tangan gemetar, dia membuka halaman pertama. Di situ tertulis, "Mereka tidak pernah membiarkanku pergi." Raka merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Lalu, dia mendengar suara bisikan lembut yang mengatakan, "Bantu aku." Raka merasa panik. Dia menutup buku harian itu dan hendak keluar dari ruangan. Namun, pintu ruangan tiba-tiba tertutup sendiri dengan keras. Lampu senternya mulai berkedip-kedip, dan di dalam kedipan cahaya itu, dia melihat bayangan seorang gadis dengan mata kosong yang menatapnya dari sudut ruangan. Gadis itu berjalan mendekatinya dengan langkah-langkah lambat dan terhuyung-huyung. Raka merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Gadis itu mendekat dan berbisik di telinganya, "Kau akan bergabung denganku." Raka merasakan sentuhan dingin di lehernya, dan semuanya menjadi gelap. Keesokan paginya, para guru dan siswa menemukan tubuh Raka di lantai 2. Wajahnya pucat dengan mata yang terbuka lebar, sama seperti Laila bertahun-tahun lalu. Cerita tentang lantai 2 kembali beredar dengan lebih menakutkan. Mereka yang berani mendengar cerita ini hingga akhir akan merasakan hawa dingin dan ketakutan yang sama, seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan. Dan lantai 2 itu tetap menjadi misteri yang menghantui sekolah tua tersebut, menunggu korban berikutnya untuk menambah cerita horor yang tak pernah berakhir. Misteri kematian Raka semakin memperkuat legenda horor lantai 2. Para guru dan siswa kini benar-benar takut untuk mendekati lantai tersebut.
Namun, ada seorang siswa bernama Mira yang tidak percaya pada hantu dan cerita menakutkan. Mira adalah seorang gadis yang cerdas dan berani, selalu mencari penjelasan logis di balik segala hal. Mira memutuskan untuk menyelidiki kematian Raka. Dia mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, berbicara dengan siswa senior, dan bahkan mencari tahu tentang sejarah sekolah itu. Dia menemukan bahwa lantai 2 dulunya adalah tempat seorang guru bernama Bu Sinta mengajar. Bu Sinta adalah seorang guru yang sangat ketat dan tidak disukai oleh siswa-siswanya. Dia menghilang secara misterius suatu malam, dan sejak saat itu, kejadian aneh mulai terjadi di lantai 2. Mira menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar cerita hantu. Dia yakin ada rahasia gelap yang tersembunyi di lantai 2. Dengan tekad yang kuat, Mira memutuskan untuk kembali ke lantai 2 sendirian. Meskipun malam itu adalah malam ketika lantai 2 biasanya menunjukkan teror terburuknya, malam itu, dengan lampu senter di tangan, Mira memasuki lantai 2. Suasana sunyi yang menakutkan kembali menyambutnya. Dia merasa hawa dingin merayap di kulitnya, namun dia tetap melangkah maju. Mira menuju ruangan tempat Raka ditemukan. Di sana, dia melihat buku harian tua yang dibaca Raka. Dia membuka buku itu kembali dan mulai membaca halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tangan yang tergesa-gesa. Banyak hal yang tidak mereka ketahui, tulis seseorang. Aku tidak bisa keluar dari sini. Mereka selalu datang saat malam tiba. Mira merasakan bulu kuduknya berdiri, terus membaca. Menemukan cerita tentang seorang guru yang dihantui oleh bayangan masa lalunya. Tiba-tiba, lampu senternya berkedip-kedip lagi. Mira merasakan kehadiran yang dingin di sekelilingnya. Dia mendengar bisikan pelan, "Bantu aku. Lepaskan aku." Mira berbalik, dan di sana, di sudut ruangan, dia melihat bayangan seorang wanita tua dengan tatapan mata yang penuh kebencian. Wanita itu adalah Bu Sinta, arwah yang tidak pernah tenang. Bu Sinta mendekat, dan Mira merasakan rasa takut yang luar biasa. Namun, Mira tidak mundur. Dia berkata dengan suara tegas, "Bu Sinta, aku tahu Anda menderita. Aku di sini untuk membantu Anda. Beritahu saya bagaimana cara menghentikan semua ini." Arwah Bu Sinta berhenti, menatap Mira dengan tatapan yang lebih lembut. Dia mengulurkan tangan yang gemetar dan menunjukkan sebuah laci di meja belajar. Mira membuka laci itu dan menemukan sebuah surat tua yang sudah berdebu. Surat itu berisi pengakuan Bu Sinta tentang kesalahannya dalam mengajar dan permintaan maafnya kepada semua siswa yang pernah disakitinya. Mira membaca surat itu dengan suara keras. Seketika itu juga, arwah Bu Sinta mulai memudar. "Terima kasih," bisik Bu Sinta sebelum menghilang sepenuhnya. Keesokan paginya, Mira menceritakan semua yang dialaminya kepada kepala sekolah dan para guru. Mereka memutuskan untuk merestorasi lantai 2 dan menjadikannya tempat mengenang Bu Sinta. Setelah kejadian itu, tidak ada lagi siswa yang meninggal di lantai 2. Sekolah kembali tenang, dan cerita tentang misteri lantai 2 hanya menjadi legenda masa lalu. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan teror di lantai 2, cerita itu akan selalu menjadi pengingat bahwa beberapa rahasia masa lalu lebih baik diungkapkan daripada disembunyikan.